wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiqur Rahman, NIM ke 1A22 Bupati Olahraga kelas B. Berikut pemaparan saya mengenal amalan soleh dan contoh yang saya ambil adalah mengaji. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Surah An-Nisa 124. Seringkali Allah menggandengkan iman dan amal saleh dalam ayat-ayat Al-Quran ini mengindikasikan bahwa kedua perkara tersebut sangat berkaitan erat. Orang yang beramal saleh akan diterima ketika amal tersebut dilandasi dengan keimanan yang benar sebagaimana petunjuk Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Sedangkan amal yang banyak dan beragam dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan sia-sia belaka ketika dilakukan tanpa landasan ilmu yang benar. Lebih merugi lagi tatkala amal yang dilakukan tanpa faktor iman dan ikhlas. Amal saleh adalah amal yang mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Artinya amal saleh itu ialah setiap amal yang diisyaratkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik itu amal yang wajib maupun yang sunnah. Oleh karena itu, untuk bisa beramal saleh juga disyaratkan adanya ilmu. Tanpa ilmu yang benar bisa jadi kita akan melakukan amal yang salah, bukan amal saleh. Sebagaimana iman juga disyaratkan dengan ilmu yang benar. Tafsir Ibnu Katsir 2566. Jadi amal saleh dapat mengantarkan hamba pada keridhaan Allah tatkala hamba tersebut tidak mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Dua rukun amal yang diterima Allah adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 110 berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha illa annama ilahukum ilahu wahidun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soliha wala yusrik biibadati rabbihi ahada. Yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Seorang muslim hendaknya memperkokoh benteng akidah agar tauhidnya lurus dan selaras dengan syariat Islam. Juga terus belajar untuk ikhlas dalam beramal untuk mengharapkan ridhonya, berupaya merealisasikan ittiba sehingga hati selamat dari hawa nafsu. Tak perlu berkecil hati jika amal kita secara kuantitas masih kecil dan sedikit. Yakinlah bahwa selama dilakukan sesuai syaratnya, insya Allah berpahala dan bertabur barakah. Kita tak tahu dari sekian amal salih yang kita lakukan, yang manakah dari amal-amal tersebut yang diterima Allah Ta'ala. Sungguh taufik dan karunia dari Allah ketika kita dimudahkan jalan dalam beramal salih. Seorang mukmin harus senantiasa memohon petunjuknya agar selalu melakukan diri selaras dengan perintah syariat. Banyak contoh amalan soleh yang bisa kita lakukan seperti 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Birrul walidain, patuh terhadap orang tua. 3. Berbuat baik kepada sesama manusia. 4. Berbuat baik terhadap lingkungan. 5. Amal saleh terhadap diri sendiri. Nah, dalam amal saleh untuk diri sendiri kita dianjurkan untuk beribadah seperti mengaji misalnya. Mengaji merujuk pada aktivitas membaca Al-Quran untuk membahas kitab-kitab oleh penganut agama Islam. Aktivitas ini dalam agama Islam termasuk ibadah dan orang yang melakukannya akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Secara bahasa mengaji memiliki arti belajar atau mempelajari. Nah, maka dalam mengaji kita harus dibekali ilmu karena dalam Al-Quran terdapat hukum bacaan atau ilmu tajwid. Jika kita membacanya tanpa menggunakan ilmu tajwid, akan salah membacanya dan bisa merubah maknanya. Seperti dalil berikut ini diambil dari Al-Quran.
Allah SWT berfirman yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan, tartil bertajwid. Surah Al-Muzammil 73 ayat 4. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperpindah pengucapan setiap huruf. Beriman kepada Allah merupakan implementasi atau pengaplikasikan dari rukun iman ketiga yang berbunyi iman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya dari beriman kepada kitab Allah yaitu mempercayai dan meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa seluruh kitab yang disampaikan oleh rasul-rasulnya merupakan kalam, ucapan atau perkataan Rabbnya seluruh alam semesta. Beriman kepada Allah tidak hanya diucapkan dengan lisan, melainkan harus diamalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh beriman kepada kita Allah dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan tata dalam kitab suci. B. Berusaha setiap saat membaca serta menghafalkan kitab Al-Quran, terutama Al-Quran. Manfaat kita sebagai muslim setelah membaca Al-Quran. 1. Kitab Allah merupakan sumber ilmu pengetahuan sehingga menjadikan kita senantiasa berilmu. 2. Orang yang senantiasa mengamalkan isi dari kitab Allah, hidupnya akan selalu merasa tenang. 3. Menjadi petunjuk hidup manusia agar tidak tersesat ke dalam hal yang batil. 4. Mendapat kemudahan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat. 5. Mempertebal keimanan seseorang dan semakin menjadikan manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan membaca Al-Quran. 1. Mendapat pahala berlipat. Memiliki banyak keistimewaan. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa orang yang membaca satu huruf ayat Al-Quran akan diberikan balasan oleh Allah SWT 10 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. 2. Derajatnya diangkat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya serta mengamalkannya setiap hari. 3. Mendapatkan ketenangan hati sebagaimana dituangkan dalam surah Al-Isra 17 ayat 82. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi obat segala macam penyakit kejiwaan, sehingga keutamaan membaca Al-Quran di rumah ataupun di masjid akan mendapatkan ketenangan jiwa. 4. Mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Keutamaan membaca Al-Quran dengan tartil akan mendapatkan syafaat pertolongan pada hari kiamat. 5. Terbebas dari aduan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Memperbanyak membaca Al-Quran dan akan mengantarkan kemudahan ketika kita menghadap Allah SWT. 6. Dihindari malaikat. Rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadiri malaikat penghuni. Rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas. 7. Ditempatkan bersama malaikat. Orang yang mahir membaca Al-Quran nantinya akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah, yang selalu berbuat kebaikan. Sekian dari saya jika masih terdapat banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.